Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar, karena tekan tombol like itu gratis ya teman-teman, sobat-sobat, tuan-tuan dan nona-nona. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 913 diserahkan ke Biro Operasi Khusus. Sementara kamu di rumah, pahala akan datang kepadamu. Jiang Kufeng curiga apakah Chu Chen telah melakukan sesuatu padanya, seperti semacam jimat pencangkokan takdir. Dia telah menjauh dari Chu Chen dan datang ke kota Peda yang jauh. Tetapi dia masih tidak dapat lepas dari nasib di mana halonya diambil oleh Chu Chen. Hati Jiang Kufeng berdarah. Jelaslah akulah yang melakukan gerakan itu. Tetapi di kota ini, orang-orang di timur meneriakkan, pahlawan Chu, dan orang-orang di barat juga meneriakkan, pahlawan Chu. Penyidik itu tidak menyadari perubahan batin Jiang Kufeng dan berkata sambil tersenyum, sekarang seluruh penduduk kota Peda merasa bahwa hanya pahlawan Chu yang dapat menyelamatkan mereka. Jiang Kufeng bersembunyi di tempat tidur. Lebih baik tidur nyenyak. Kota Peda berada dalam kekacauan. Media melaporkannya dengan panik, dan negara-negara di seluruh dunia memperhatikan. Waktu berlalu setiap detik. Waktu siang, demonstrasi publik di Peda mencapai klimaks. Suara-suara yang meneriakkan, pahlawan Chu, menyapu langit. Entah karena marah atau mewakili harapan, situasi saat ini tidak bisa lagi ditenangkan. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Departemen Komando Operasi Kunas benar-benar kehilangan ketenangannya. Macisius, kita hanya punya satu cara sekarang, yaitu memulai kembali negosiasi dengan Biro Perang Khusus Tiongkok. Kalau tidak, kota Peda akan hancur bahkan tanpa menunggu gelombang pasang binatang laut malam ini. Macisius juga dalam keadaan panik saat ini. Meningkatnya kemarahan secara tiba-tiba dan menderu di seluruh kota membuatnya merasa seperti sedang memikul gunung yang berat di punggungnya. Banyak orang tahu bahwa karena tindakan mereka, orang kuat dari Tiongkok itu tidak akan dapat mengambil tindakan lagi malam ini. Ini akan mengakibatkan kematian banyak orang. Macisius juga menunggu. Sekarang dia tidak bisa lagi mengambil keputusan dan hanya bisa menunggu instruksi dari atas. Dia tahu betul bahwa orang-orang di atas juga sedang terburu-buru. Kota Peda tidak bisa hilang. Setelah kota ini hilang, ada kemungkinan besar badai akan melanda seluruh negeri. 5 menit kemudian, instruksi dari atas dikeluarkan. Perintah kematian. Mulai kembali negosiasi dengan Biro Operasi Khusus Tiongkok. Dengan cara apapun, dan minta pahlawan Tiongkok Chu untuk membantu. Dengan cara apapun, Macisius tercengang. Yang dimaksud di atas adalah Anda menempatkan diri Anda pada posisi yang akan dibantai, lalu mengibaskan ekor Anda ke arah Biro Operasi Khusus China dan berkata, "Ayo, potong saya sesuka Anda." Bahkan Kunas pun terkejut. Dia tidak menduga akan dikeluarkannya perintah seperti itu. Setelah beberapa saat, Kunas tiba-tiba menggigil. Para petinggi pasti telah berkomunikasi dengan Biro Operasi Khusus Tiongkok. Perintah ini berarti bahwa pahlawan Biro Operasi Khusus Chu mungkin benar-benar dapat melawan ubur-ubur surai singa yang menakutkan itu. Aku tidak percaya ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengalahkan ubur-ubur surai singa sendirian. Tetapi,
Ada banyak orang kuat di Tiongkok. Jika mereka bergabung, Macisius menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk memulai kembali negosiasi. Macisius berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Pertama, beritahu stasiun TV kota dan minta mereka untuk mengeluarkan pemberitahuan. Kami sudah berkomunikasi secara aktif dengan Biro Operasi Khusus Tiongkok dan berharap dapat mengundang Master Chu." Macisius kemudian menghubungi Biro Operasi Khusus Tiongkok dan mendapat balasan bahwa tim negosiasi Biro Operasi Khusus kini sudah berada di kota Peda. Macisius merasa bahwa segala sesuatunya telah diatur dengan sempurna. Kali ini, orang yang bertanggung jawab atas negosiasi dari Biro Operasi Khusus tentu saja bukan lagi Jiang Kufeng, tetapi Luo Sanxiang, ahli di Biro Operasi Khusus yang secara khusus bertanggung jawab atas negosiasi semacam ini. Negosiasi berlangsung di gedung resmi di kota Peda. Tentu saja, bangunan itu sekarang hampir dikelilingi oleh pawai. Ketika Marsius dan Kunas datang, mereka hampir diblokir di luar oleh orang-orang yang marah. Meja negosiasi oval, kedua belah pihak saling maju mundur dan terjadi banyak tarik-menarik. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Macisius berkeringat deras dan terus minum air. Pihak lainnya mengajukan persyaratan satu persatu. Dalam keadaan normal, Macisius mungkin akan meminta pihak lain untuk segera keluar. Tetapi sekarang, Macisius hanya bisa menolak secara simbolis dan terpaksa setuju. Dia sudah kehabisan akal. Para pengunjuk rasa yang marah di luar mulai memecahkan jendela. Percakapan ini sangat menyenangkan, Luo Sanxiang berkata sambil tersenyum. Selanjutnya, mari kita bicara secara formal tentang persyaratan yang diperlukan untuk mengundang Tuan Chu. Apa? Macisius membuka matanya lebar-lebar. Rangkaian hal tadi tidak dianggap sebagai suatu kondisi. Kunas di samping juga sedikit goyah dalam posisi duduknya. Apakah ada masalah? Luo Sanxiang berkata dengan serius. Kau harus tahu bahwa Tuan Chu adalah orang terkuat di Tiongkok dan harta nasional. Jika kau ingin meminjam harta sekarang, kau harus membayar sesuatu. Selain kekuatan mengerikan dari ubur-ubur Surai Singa, Tuan Chu mungkin akan berada dalam bahaya jika ia menyerang. Jadi, kau harus membeli asuransi untuk Tuan Chu. Luo Sanxiang berpikir sejenak. Katakan saja 10 miliar. Diplomasi negara-negara besar tidak melibatkan uang. Itu hanya tanda terima kasih. Macisius benar-benar tercengang. Tolong bantu saya, Tuan Chu, 10 miliar. Ini hanya salah satu dari banyak kondisi. Sekalipun mereka secara mental siap ditipu oleh China, mereka tidak menyangka pihak lain akan begitu kejam. Tentu saja, 10 miliar bukanlah apa-apa bagi sebuah negara, tetapi itu menyakitkan. Macisius tidak bertahan lama sebelum mengangguk dan setuju. Sangat menyenangkan mengobrol dengan Macisius. Luo Sanxiang berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Jika Tuan Chu berhasil mengusir gelombang monster laut, kami akan membantu Anda mengatasi akibatnya dan membantu Anda mencegah gelombang monster laut berikutnya menyerang. Saya tidak bahagia. Macisius memandang Luo Sanxiang. Bagaimana cara mencegahnya? Biro Operasi Khusus akan mengirim personel teknis untuk bersama-sama mengembangkan sumber daya laut Baltik dengan Anda.
kata Luo Sanxiang. Itu tidak mungkin, Macisius berkata dengan keras, agak jengkel. Apa maksud pihak lainnya ingin berbagi sumber daya Laut Baltik dengan mereka? Teruslah bermimpi, ini telah menyentuh garis bawah mereka. Benar-benar tidak setuju dengan ini. Kami tidak akan pernah berbagi sumber daya Laut Baltik dengan Anda. Macisius berteriak dengan marah. Senyum Luo Sanxiang tetap tidak berubah. Tuan Macisius, mohon jangan salah paham. Kami tidak bermaksud membagi sumber daya Laut Baltik dengan Anda. Ekspresi di wajah Macisius berubah drastis. Luo Sanxiang melanjutkan. Maksud kami adalah bahwa setelah pasang surut binatang buas laut, wilayah Laut Baltik milik Lituania akan dikelola oleh Biro Operasi Khusus, dan kami akan memberi Anda 10% dari sumber daya di sini. Oh, saya baru saja mengatakan hal yang salah. Meskipun 90% berbanding 10%. 4 kata pembagian sumber daya juga benar. Wajah Macisius tampak tegas. Laut Baltik diserahkan kepada Biro Operasi Khusus. Inilah yang paling diinginkan Biro Operasi Khusus. Mustahil, Marsius menggertakkan giginya. Luo Sanxiang berkata dengan serius, pikirkanlah. Jika Chu tidak datang, kalian tidak hanya akan kehilangan Laut Baltik, tetapi juga Kota Peda, dan bahkan lebih dari itu. Di sisi lain, jika Chu mengalahkan monster laut, Kota Peda akan aman, dan kalian bisa tenang. Biro Operasi Khusus akan ditempatkan di Laut Baltik dan dapat membantu kalian menghadapi gelombang monster laut berikutnya yang kemungkinan besar akan muncul. Dengan kondisi yang begitu baik, kalian sebenarnya tidak setuju? Wajah Macisius berubah hitam seluruhnya. Pihak lain membuka mulutnya yang berdarah dan ingin menelan wilayah laut mereka. Tetapi ketika Luo Sanxiang mengatakannya, kedengarannya seolah-olah merekalah yang memperoleh keuntungan besar. Apa yang disebut pembagian sumber daya sebesar 10% tidaklah signifikan sama sekali. Itu hanya membuat orang merasa bahwa wilayah laut ini masih milik Lituania secara nama. Bahkan, jika sudah disepakati, wilayah laut ini akan menjadi milik Biro Operasi Khusus. Macisius tetap menolak. Luo Sanxiang berdiri dan berkata, sayang sekali komunikasi kita kali ini memang sangat menyenangkan. Hanya saja kita tidak dapat mencapai kesepakatan pada detail kecil terakhir. Ekspresi Marsius berubah dengan cepat. Pihak lain bahkan tidak mengambil langkah mundur. Hal ini membuat Macisius merasa seperti tenggorokannya dicekik. Akhirnya, dia harus melarikan diri dan meminta instruksi dari atasannya. Setelah marah-marah, atasannya akhirnya setuju. Jika Chu Chen tidak mampu menghadapi ubur-ubur Surai Singa, biarkan dia mati di Laut Baltik. Bos besar di atas menggertakkan giginya. Macisius kembali ke meja oval dan mengangguk. Kami setuju. Tetapi ada prasyarat. Jika Anda ingin mengelola Laut Baltik, Anda harus membunuh ubur-ubur Surai Singa dan mengusir gelombang pasang binatang laut. Luo Sanxiang tersenyum. Tidak masalah. Ini adalah keuntungan besar bagi Tiongkok. Bab 914 gelombang binatang tidak datang negosiasinya sudah selesai. Ketika Luo Sanxiang menyampaikan hasil negosiasi kembali ke ibu kota, markas besar Biro Operasi Khusus,
Chu Kaiping dan pejabat senior lainnya semuanya sangat bersemangat. Sepertinya gelombang pasang binatang laut benar-benar telah mendorong mereka ke dalam situasi yang putus asa. Bagaimana jika sebuah cahaya yang menyala-nyala melintas di mata kepala Luo, dan dia menarik napas dalam-dalam? Bagaimana jika Chu Chen benar-benar dapat mengusir gelombang binatang laut ini? Ini akan menjadi pencapaian abadi. Mata semua orang berbinar. Pada zaman dahulu, ini adalah pencapaian perluasan wilayah. Sekarang terserah Chu Chen. Chu Kaiping mengangkat telepon dan segera menelepon Chu Chen. Pada saat ini, Chu Chen sedang berbaring di villa. Saat dia melihat panggilan dari Chu Kaiping, Chu Chen sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia juga memperhatikan situasi di Kota Peda, mengetahui bahwa Kota Peda kini berada di ambang kematian. Bahkan dapat dikatakan, selama Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, bersedia, ia dapat membanjiri Kota Peda kapan saja dan mengubah Kota Peda menjadi surga bagi makhluk laut mutan. Paman kedua, Chu Chen menjawab telepon. Semuanya sudah siap. Sekarang semuanya tergantung pada Anda. Nada bicara Chu Kaiping sedikit bersemangat. Chu Chen penasaran dengan kondisi apa yang disetujui kerajaan Lituania dengan Biro Operasi Khusus sehingga bisa membuat paman keduanya begitu bersemangat. Chu Kaiping tidak menyembunyikan apapun dan langsung berkata kepada Chu Chen, "Bunuh ubur-ubur Surai Singa dan usir gelombang pasang binatang laut. Wilayah Laut Baltik yang merupakan milik Lituania akan menjadi milik kita." Mata Chu Chen berbinar. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Tunggu kabar baikku." Chu Kaiping mengepalkan tinjunya. "Seberapa yakin Anda?" Chu Kaiping bertanya sebelum menutup telepon. Chu Chen menjawab, 100%. Pada pukul 2 siang waktu setempat di Kota Peda, Kunas, manajer umum Kota Peda, mengumumkan bahwa pahlawan Tiongkok Chu akan berangkat ke Kota Peda. Ketika berita itu keluar, banyak orang pada awalnya menyatakan tidak percaya. Pahlawan Chu datang, Master Chu benar-benar datang. Saya melihat berita dari Tiongkok. Seseorang memotret Master Chu menaiki pesawat khusus di Bandara Yangcheng di Tiongkok. Tuan Chu adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki pengalaman dalam mengalahkan gelombang pasang binatang laut. Saya harap Tuan Chu dapat membantu kita. Meskipun dia tahu bahwa Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, sangat kuat, pahlawan Chu tetap datang. Tidak peduli apapun hasilnya, orang-orang Kota Peda akan selalu mengingat pahlawan Chu. Warga Peda pun gembira dan menantikannya. Sejak Chu Chen menaiki pesawat, seluruh dunia terfokus dan memperhatikan. Media dari banyak negara melaporkan berita tersebut sebagai berita utama sesegera mungkin. Pria terkuat di dunia, Chu Chen dari Tiongkok, akan tiba di Kota Peda malam ini. Mengikuti Dewa Perang Mike, prajurit kelas dunia lainnya akan melawan Raja Binatang Laut yang kuat, ubur-ubur Surai Singa. Pahlawan Chu vs ubur-ubur Surai Singa, di Kota Peda. Jiang Kufeng juga mendengar berita bahwa Chu Chen akan datang dan berkata, "Oh." Liao Qi terkejut dan menatap Jiang Kufeng. Itu baru pertama kalinya dia mendengar Kapten Jiang berbicara. Kapten Chu datang. Mata Liao Qi penuh dengan cahaya.
Ketika bunga persik bermekaran di Eropa dan Amerika, meskipun dia pergi ke sana bersama, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kali ini, pertarungan tim Chu melawan ubur-ubur Surai Singa tidak boleh dilewatkan. Reputasi seorang pria ibarat bayangan sebuah pohon. Pahlawan Cina Chu diakui sebagai yang terbaik di dunia. Ketika berita kedatangannya di kota Peda tersebar, pawai di kota Peda pun bubar dengan sendirinya, dan masyarakat kembali ke rumah masing-masing, menanti kedatangan pahlawan Chu. Lagi pula, pahlawan Chu berada di seberang lautan, dan bahkan jika dia naik pesawat khusus, itu akan memakan waktu setidaknya 10 jam. Berdasarkan kebiasaan serangan binatang laut dalam 2 hari terakhir, mereka kemungkinan akan menyerang garis pantai kota Peda lagi dalam 10 jam. Ketertiban di kota Peda telah dipulihkan, asisten wanita itu berkata dengan bersemangat. Sejak awal, dia menyarankan untuk meminta bantuan pahlawan Tiongkok Chu, karena dia selalu merasa bahwa pahlawan Tiongkok Chu adalah satu-satunya di dunia yang mampu mengalahkan gelombang binatang laut. Pria itu, dia akhirnya datang. Asisten wanita itu merasakan seluruh tubuhnya berdenyut. Meskipun dia sangat enggan mengakuinya, Macisius harus mendesah melihat pengaruh pahlawan Tiongkok Chu saat ini. Karena kepergiannya secara langsung mempengaruhi mentalitas masyarakat kota tersebut, tidak ada orang lain seperti dia di dunia. Selanjutnya, semuanya tergantung pada malam ini. Ada sedikit kerumitan di mata Macisius. Dia tentu saja berharap agar gelombang binatang laut itu dapat dikalahkan. Tetapi ketika dia berpikir bahwa orang yang dapat mengalahkan gelombang binatang laut itu berasal dari Tiongkok, dan bahwa dia sedang dipermalukan habis-habisan oleh Tiongkok, Macisius tidak dapat menahan rasa patah hati. Tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan jiwa dan harta benda warga kota ini. Kunas melihat mentalitas Macisius dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Macisius mengangguk, matahari terbenam, jalanan kota Peda mulai sepi. Waktu berlalu setiap detik. Malam ini adalah malam yang paling menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia sejak terjadinya pasang surut binatang laut. Karena kepergian pahlawan Chu, perhatian masyarakat Tiongkok pun tertuju kepadanya. Itu hanya ubur-ubur kecil, Tuan Chu bisa membunuhnya dengan 1 tangan. Apakah kau butuh bantuan lain? Tuan Chu bisa membunuh hanya dengan sekali pandang. Berhentilah menggodaku. Apa kau tidak melihat video pertarungan antara Mike, prajurit dari aliansi prajurit Eropa, dan ubur-ubur Surai Singa? Ubur-ubur Surai Singa ini lebih kuat dari yang dapat kau bayangkan. Terlebih lagi, puluhan tentakelnya sangat beracun. Sangat sulit untuk menghadapi lawan seperti itu. Benci lawan Anda secara strategis dan tanggapi dia secara serius secara taktis. Saat itu sudah hampir pagi di kota Peda. Lautan tenang malam ini. Garis pantai dijaga ketat dan siap untuk bertempur. Meskipun pahlawan Chu sedang dalam perjalanan, mustahil bagi kota Peda untuk menaruh semua harapannya pada pahlawan Chu. Angin dingin menderu. Pusat komando tempur itu sangat sunyi, dipenuhi suasana yang sangat aneh. Jam 1 pagi, semua orang tampak bingung. Malam ini, pasang surut binatang laut
tidak datang? Mengapa? Macisius bertanya-tanya. Berdasarkan kebiasaan serangan pasang surut binatang laut, gelombang pertama serangan pasang surut binatang laut seharusnya telah tiba 1 jam yang lalu. Namun sampai saat ini berita yang baru saja dikirim kembali dari garis depan adalah permukaan laut tenang saja. Jangankan biota laut yang bermutasi, ikan kecil atau udang pun tidak terlihat. Tak terhitung banyaknya netizen yang memperhatikan masalah ini pun ikut terkejut. Terlalu sepi malam ini, saya punya tebakan yang berani. Ubur-ubur Surai Singa tahu bahwa pahlawan Chu akan datang dan melarikan diri terlebih dahulu. Bukan begitu, kan? Banyak sekali orang yang mendiskusikannya. Tetapi tidak seorang pun tahu mengapa. Atap gedung tinggi di kota Peda, Jiang Kufeng, berpakaian hitam dengan wajah muram, berdiri di titik tertinggi, menghadap kota Peda. Malam ini, dia telah memutuskan bahwa sebelum Chu Chen datang, dia akan melakukan apa saja yang mungkin untuk menyelamatkan warga kota Peda. Bagaimanapun, warga kota Peda sudah mengetahui identitasnya. Dia ingin membuat nama lain selain Chu Chen bergema di seluruh langit kota Peda. Namun, Jiang Kufeng telah berdiri di sini selama 2 jam penuh. Kakiku mati rasa, pasang surut binatang laut tidak datang malam ini. Wajah Jiang Kufeng berkedut sedikit. Apakah gelombang binatang laut pun harus menghentikan keinginannya untuk menunjukkan kekuatannya di depan orang lain? Jiang Kufeng melihat ke laut. Itu karena ubur-ubur Surai Singa terlalu kuat, dan dia tidak bisa tidak membunuhnya. Itu saja, Jiang Kufeng menghela nafas pelan, lalu berbalik dan turun ke bawah. Karena saat ini, Chu Chen seharusnya segera tiba. Di bandara kota Peda, sebuah pesawat khusus dari China berhenti perlahan. Chu Chen berjalan keluar dari bandara. Jiang Kufeng, Liao Qi dan anggota tim pasukan khusus lainnya sudah menunggu. Jiang Kufeng maju selangkah. Kakak Feng, Chu Chen tersenyum, berjalan mendekat, melirik Liao Qi, lalu langsung berkata sambil tersenyum, "Liao Qi, kita kembali menjalankan misi bersama." Liao Qi merasa gembira. Dia tidak menyangka bahwa Kapten Chu masih ingat namanya. Dia langsung mengangguk dan berkata, "Namun, malam ini sangat aneh. Pasang surut binatang laut tidak datang." Beberapa orang di internet mengatakan bahwa karena kedatangan Kapten Chu, pasang surut binatang laut itu kabur. Mendengar ini, Chu Chen tertegun. Dia siap secara mental untuk terlibat dalam pertempuran segera setelah dia mendarat di pesawat. Namun gelombang pasang laut tak kunjung datang. Chu Chen mengerutkan kening, ini bukan hal yang baik. Semua orang terkejut. Jiang Kufeng mengangguk. Dia tentu tahu bahwa itu bukan hal baik. Karena hal itu membuatnya berdiri di atap gedung sepanjang malam dengan sia-sia. Gelombang pasang surut binatang laut terus-menerus menyerang garis pantai kota Peda, dan selalu berada di posisi yang lebih unggul. Chu Chen berkata, "Mereka tiba-tiba berhenti datang malam ini. Sangat mungkin, Raja Binatang Laut, ubur-ubur Surai Singa, akan menerobos malam ini." Bersambung.